Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa fast food seperti fried chicken, burger, dan pizza atau yang biasa kita jumpai dengan McD, KFC, dan Pizza Hut menjadi bagian dari hidup kita? Dari sarapan sampai tatan ulang tahun, fast food kayaknya udah jadi makanan normal yang nempel banget sama kehidupan kita. Tapi pernah nggak kalian bertanya-tanya, ini tuh makanan dari mana dan siapa yang menciptakan? Lalu kenapa bisa lebih populer dari makanan tradisional kita sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Nurmayasari dari mahasiswa Sosiologi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yuk bersama saya kita kulik soal fast food sebagai praktik postkolonialisme. Fast food bukan hanya sekedar makanan praktis atau makanan cepat saji saja, tapi ia datang membawa budaya loh. Sejak akhir 70-an, brand-brand Amerika mulai masuk Indonesia. Mereka nggak cuma bawa ayam dan burger, tapi juga bawa gaya hidup baru yang modern, bersih, cepat, dan efisien, yang semua tadi diasosiasikan dengan barat. Dan kita pelan-pelan menganggap itu semua sebagai standar baru. Kita jadi familiar banget sama menu-menu itu. Padahal kita punya nasi bungkus, gorengan, atau lontong sayur sebagai makanan cepat versi lokal. Tapi lambat laun, yang lokal jadi dianggap ketinggalan zaman, yang western jadi modern abis. Seperti halnya pizza yang jadi traktiran ultah, burger yang jadi bekal praktis, dan fried chicken yang jadi menu andalan keluarga. Inilah yang disebut sebagai hegemoni budaya, di mana budaya dominan atau budaya barat dianggap lebih unggul dan kita yang dulunya dijajah ikut menirunya tanpa sadar. Kita nggak dipaksa ninggalin makanan lokal, tapi lewat iklan dan tren kita jadi pengen ikut budaya sana atau yang bisa kita kenal dengan istilah FOMO. Jadi, kata kunci dalam aspek postkolonialisme yang perlu digarisbawahi di sini yaitu mimikri, di mana mimikri dipakai untuk menggambarkan hubungan ambivalensi antara penjajah dan terjajah. Ketika wacana kolonial mendorong subjek yang terjajah untuk meniru sang penjajah dengan mengadopsi budaya dan cara pikir yang hasilnya adalah salinan buram dari penjajah yang bisa sangat mengancam. Seperti McD, KFC yang asalnya dari negara yang merdeka secara politik masuk ke negara bekas koloni yang perlahan menggeser makanan lokal. Dalam kajian postkolonialisme, ini bisa dijelaskan lewat konsep hegemoni dan westernisasi. Gimana budaya barat bisa menjajah tanpa melalui kekerasan. Kita nggak dipaksa makan burger, tapi lewat iklan, media, dan gaya hidup, kita merasa memilih sendiri. Padahal itu adalah bentuk dominasi halus dari soft power. Kita jadi konsumen setiap budaya asing. Ini bukan berarti fast food itu jahat. Tapi penting buat kita sadar bahwa di balik ayam goreng itu ada sejarah panjang kolonialisme, globalisasi, dan pengaruh budaya yang bikin kita menganggap sesuatu yang asing jadi lebih superior. Ketika kita bilang nggak kenyang kalau nggak makan ayam crispy, itu juga merupakan hasil proses panjang dari kolonisasi budaya dan selera loh. Lain kali saat kita duduk di gerai fast food, coba pikir ulang, kenapa makanan ini bisa jadi simbol gaya hidup yang kita banggakan? Mungkin bukan soal makanannya, tapi adalah soal bagaimana kita memandang budaya sendiri. Kita nggak harus anti fast food kok, tapi kita bisa lebih sadar biar lidah kita nggak sepenuhnya dijajah. Saya Amalia Nurmayasari dengan NIM 057, mahasiswa Sosiologi kelas B Teori Sosiologi Kontemporer. Tadi merupakan investigasi saya tentang fast food sebagai praktik postkolonialisme. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.